Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Marilah kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 755 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Sabtu 22 Agustus 2020 dari kitab Mazmur 138 ayat 8 mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Sai paujungon ni Jehovah do mangod di honau. Ale Jehovah rodi saleleng-leleng nado asini roha. Unang tadikon jadi-jadian ni tanganmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, salah seorang penatua gereja pensiun pada usia 65 tahun. Dia dianggap sebagai salah satu penatua yang baik. Seperti biasa, penatua tersebut dijamu makan. Setelah selesai makan, si penatua, keluarganya, dan semua jemaat yang berkumpul merasa bahagia dan senang. Maka dilanjutkanlah dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan beberapa tanggapan. Dan banyak dari anggota jemaat memuji si penatua tersebut. Tibalah saatnya bagi si penatua tersebut untuk memberi tanggapan terhadap semua ucapan-ucapan yang dia terima. Dia berdiri dan berkata, Saya tidak tahu saya dihargai seperti ini. Karena rasa senang hati ini, saat ini juga saya mau melakukan banyak kebaikan. Demikian kata si penatua tersebut.
Saudara-saudara, mengapa kita harus menunggu seseorang terlebih dahulu pergi, baru kita memberi pujian kepada dia? Atau mengapa kita menunggu seseorang mati dulu, baru kemudian kita memaparkan beberapa pujian kepadanya? Untuk Tuhan, jangan memuji Tuhan jika hatimu jauh daripadanya, dan jangan menunggu dirimu hendak mati, baru kamu memberi dirimu untuk memuji Tuhan. Daud, pemazmur, adalah seorang raja, seorang cerdas dan pintar, seorang pilihan, seorang seniman. Dia berkuasa, tetapi berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku." Mazmur 52 ayat 7. Dengan yakin Daud menegaskan, "Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Mazmur 138 ayat 2. Sebagaimana kita ketahui, seorang raja adalah tujuan banyak orang untuk bersujud. Kini Daud yang adalah seorang raja bersujud kepada Tuhan dan berkata, "Janganlah engkau tinggalkan buatan tangan-Mu." Daud mengaku bahwa dirinya adalah buatan tangan Tuhan, karya Tuhan, gambar Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menjatuhkannya. Ini adalah gambaran iman yang ingin mendapatkan hasil yang baik dari Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus pernah mengingatkan, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus." Filipi 1 ayat 6. Memuji Tuhan seharusnya ada dalam segala hal yang kita lakukan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, "Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." 1 Korintus 10 ayat 31. Dalam renungan harian ini, Daud memunculkan ekspresi pujian tertinggi. "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Memuji Tuhan harus dengan hati yang utuh. "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku." Demikian ucap Daud. Kita datang mengikuti kebaktian atau mengikuti ibadah untuk menyembah Tuhan yang harus kita hormati
menyanyikan pujian kepadanya dengan sepenuh hati. Karena itu, saudara-saudara, jangan pernah bermain-main dalam melakukan ibadahmu atau dalam mengikuti kebaktian apapun. Jangan pernah melakukannya dengan setengah hati. Yesus mengingatkan orang seperti itu dengan berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Matius 15 ayat 8 sampai ayat 9. Daud belajar pujian, bahwa pujian tidak boleh setengah hati, melainkan harus dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Dia mengatakannya beberapa kali, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Mazmur 9 ayat 1. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur 111 ayat 1. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan Allah harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang empunya langit dan bumi beserta isinya. Tangan-Mu-lah yang menciptakannya, dan Engkau-lah yang memberikan kehidupan. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 755 ayat 1. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.